Hai, balik lagi di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang keluar dari pasar modal mungkin. Keluar dari pasar modal mengenai pilihan hidup sih. Gimana ya? Zaman dulu tuh waktu pas gue kuliah S1, gue ngerasa bahwa gue kuliah S1 di tempat yang salah. Problemnya adalah gue nggak tahu kuliah S1 yang berikutnya lagi mau di mana. Ya, intinya sama layaknya kepada banyakan orang, kuliah S1 tuh kebanyakan salah salah jurusan lah, salah jurusan. Dan beberapa teman gue mengambil di mata kuliah mengambil jurusan lain itu di tahun keduanya, dan mereka keren sih menurut gue. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Problemnya adalah gue sama sekali gak tahu apa yang mesti gue lakuin sih. So apparently gue kayak dalam jatuh pada persimpangan deh, jatuh pada persimpangan bahwa kalau misalkan gua ngulang, gua kehilangan waktu 2 tahun gitu. Gua kehilangan waktu 2 tahun, hura-hura dan segala macam. Dan gua ngulang lagi dari awal, dan gua nggak tahu apakah itu bisa atau enggak. Dalam artian kayak gue sanggup nggak sih ngalamin itu. Nah, tapi pengalaman itu ngasih gue pelajaran yang menurut gue harus gue ambil pada saat ini. eh, Bukan mengenai portofolio, tetapi mengenai pilihan gue yang lain. Jadi di situ setelah gue menjelang mau lulus, gue baru paham bahwa gak peduli seberapa jauh pun lu udah berjalan atau lu ngelakukan sesuatu, kalau lu menurut lu salah, lu selalu akan punya apa, opsi untuk mengulang lagi dari awal gitu. Lu mengulang lagi dari awal, lu selalu akan punya opsi tersebut. Dan menurut gua opsi tersebut nggak serta merta benar-benar mengulang dari awal sih. Jadi kayak apa ya, mengambil keputusan yang jauh lebih baik lagi aja gitu. Konteksnya seperti ini sih. Jadi gua flashback lagi ke kuliah gua di S2. Gua Dosen gue waktu itu membahas tentang Dan Ariely, Thinking Fast and Slow. Dan di buku tersebut, gue lupa di buku tersebut atau bukan ya, tapi dosen gue membahas seperti ini sih. Ini yang paling menarik. Ketika lu dihadapkan kepada dua pilihan, antara satu orang yang menghasilkan 1 miliar menjadi 3, 4, 5 miliar gitu. Anggaplah 1 miliar menjadi 3 miliar, atau jadi 5 miliar lah. Jadi 500%. Dan di sisi lain ada orang yang punya uang 100 miliar, terus akhirnya dia hanya tersisa karena salah investasi atau apapun itu, dia tersisa tinggal 70 miliar doang. Nah, menurut lu mana sih yang lebih bahagia? Orang yang menghasilkan 1 sampai jadi 5 miliar, atau orang yang menghasilkan 100 miliar menjadi 70 miliar gitu? Kebanyakan dari kita termasuk gua waktu itu membahas bahwa akan jauh lebih bahagia kalau misalkan orang-orang tersebut dapat 1 sampai jadi 5 miliar, ya, karena dia naik 500%. Gila men. Sedangkan orang yang drop dari 100 miliar menjadi 70 miliar, ya stres karena kehilangan 30 miliar. Ini tuh banyak banget gitu. Itu kayak 6 kalinya dari aset yang dipunyai orang-orang yang pertama gitu, setelah dia profit 4 miliar tadi gitu. uh, yang jadi masalah adalah, bukan jadi masalah sih, yang jadi perdebatan adalah bahwa orang yang punya aset 5 miliar itu nggak jauh lebih kaya dibanding orang yang punya aset 70 miliar gitu, 70 miliar. Tapi karena satu momen tersebut di mana yang satu untung besar sekali, yang satu kehilangan cukup banyak uang, yang walaupun dihitung dalam persentase nggak terlalu besar gitu ya, menyebabkan menyebabkan terjadinya gejolak dalam perasaan gitulah, gejolak dalam perasaan. Ya itu yang terjadi pada saat gua saat ini, dimana gua ngerasa bahwa dengan pencapaian gua sebenarnya gua udah cukup berjalan cukup jauh ya. Ini kita ngomongin konteks di luar portofolio juga gitu. Sama halnya dengan balik lagi dengan portofolio juga, portofolio kalian dan segala macam. Kalau misalkan terjadi kerugian, apa yang harus dilakukan? Apakah harus cut loss atau segala macam, atau realign dengan apa yang kalian ketahui? Tapi yang mau gue
share di sini adalah bahwa sejauh apapun kalian salah, perhatikan perjalanannya juga, bahwa perjalanan kalian tuh untuk sampai ke tempat yang kalian saat ini itu tuh cukup panjang dan lama gitu. Dan kalau misalkan menurut kalian, wah gila men tempat gue salah banget gitu, bahwa gue dalam posisi yang benar-benar salah saat ini, seharusnya gue ngambil keputusan yang ini kayak 3 4 sampai 5 tahun yang lalu, gue rasa akan selalu ada uh, keputusan atau apa, selalu akan ada opsi tersebut akan selalu ada, dan banyak sekali opsi tersebut benar-benar ada ya, kecuali kalian ngambil keputusan yang benar-benar nggak bisa dirubah gitu. Tapi kalau misalkan sekedar untuk merubah, misalkan kayaknya gue harus kuliah lagi deh, atau harusnya gue kuliah 5 6 tahun yang lalu, ataupun gue harus rebalancing portofolio gue sekarang karena menurut gue komposisinya jelek banget gitu. Do it, lakuin aja gitu, lakuin aja, karena menurut gua kalian jauh lebih baik dibanding mungkin 7 sampai 10 tahun yang lalu, dan keputusan kalian saat ini untuk merubah hal tersebut merupakan keputusan hasil dari uh, yang namanya proses pembelajaran kalian. Bukan berarti 7 8 tahun lalu tidak dimungkinkan sih, tapi keputusan itu baru bisa dibuat 7 8 tahun kemudian gitu. Kenapa? Karena itu hasil akumulasi dari apa yang kalian dapatkan. Pada waktu itu kalian nggak punya yang namanya convictions untuk melakukan hal tersebut. Sama sepertinya menurut gua kayak gini sih. Kayak Warren Buffett sendiri sebenarnya merasa gagal melihat Google, bahwa karena Google sendiri merupakan eh, satu dari banyak hal alat untuk marketing company-nya dia, ya perusahaan asuransinya dia, Geico, tapi dia tidak bisa melihat hal tersebut dan akhirnya dia tidak berinvestasi di sana. Sama halnya kayak Apple. Mungkin menurut gue di banyak perusahaannya dia sudah banyak yang menggunakan Apple, tapi dia tidak melihat hal tersebut. Akhirnya yang melihat adalah investor manajernya, salah satu investor manajernya Warren Buffett, manajemen investasi ya, ya itulah, ada orang investmentnya Warren Buffett, salah satu dari 3 orang tersebut, akhirnya mengambil sebagian kecil, mungkin bisa meyakinkan Warren Buffett juga untuk mengambil porsi yang cukup besar juga. Bisa dilihat bahwa Warren Buffett dari Apple pertama kali keluar sampai sekarang dia baru berinvestasi ketika perusahaannya sudah multi billion dollar gitu, multi trillion bahkan. Eh, dan itu yang menyebabkan sebenarnya menurut gua bahwa lu tuh bisa berubah juga, lu bisa berubah juga, gue juga bisa berubah, bahwa kita masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menjalani hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jauh lebih baik terlambat dibanding kecepatan, dan jauh lebih baik juga untuk memulai dalam keadaan terlambat dibanding nggak sama sekali sih. Itu tambahan dari kalimat yang gue punya beberapa bulan terakhir. So, best of luck sama apapun yang kalian lakukan. Uh, Kalau ada pertanyaan, mau diskusi dan segala macam, bisa ke bayutabusala@gmail.com atau di Instagram gue DM aja di bayutabusala. See you again next time. Bye.